minimum DKI tanggal 30 bersama Perda KSP DKI tanggal 30 mau geruduk balik kota. Buruh, hidup buruh! Kawan banget, walaupun hanya tinggal 50% ya, tetapi pada dasar ini upah dikit lagi nih upah nih. Sekarang tanggal 24, 1 November memutuskan untuk upah minimum provinsi atau UMP dekat ataupun yang lainnya, terutama DKI ini. DKI harus sebut 8-10%, jangan sampai enggak. Bukan apa-apa, kita buruk tuh tanggal 30 rencana kita mau kita aksi di balai kota. Kita pastikan minimal 8%, karena saya seharusnya jangan 8 ya. Soalnya malah pemikiran saya kalau berdasarkan data BPS pada dasar di tahun ini, di tahun 2020 ya, data BPS seharusnya DKI itu sebesar minimal 7,5 juta, tapi ternyata cuma 5 juta doang. Berarti masih jauh. Bekasi, Jabar dan sebagainya juga seharusnya ya minimal sama lah, 76 atau 78 sama kayak DKI seperti kayak gitu. Tapi Jabar 5,23, DKI cuma 50 doang. Dan kita upah minimum DKI tanggal 30 bersama Perda KSP DKI tanggal 30 mau geruduk balik kota. Kita pastikan 10% kita dapatkan. Kawan-kawan sekalian, mengenai Omnibus Law sangat parah banget. Parah dan parah banget. Bukan apa-apa nih, berdasarnya status pekerja. Malah ada status pekerja di salah satu BUMN, statusnya nggak jelas. Kontrak bukan, harian juga bukan, lebih parah lagi. Jadi hanya sebuah pengiriman doang per paket. I think this is same like a topi, gitu loh. Dan itu kita akan mempertanyakan juga kepada pihak BUMN atau pihak Kemenaker, kok ada di BUMN itu ada status pekerja seperti kayak gitu, yang nggak jelas. Malah saat ini juga ada yang dikatakan upahnya per hari atau harian, atau dikatakan KHL, karyawan harian lepas. Itu udah banyak di swasta. Kalau kita yang perusahaan yang ada KHL-an, menurut kawan-kawan kita ngapain nih? Digeruduk apa digeruduk? Digeruduk apa digoyang-goyangin magernya? Jadi biar nggak kebiasaan, bukan apa-apa. Kasian yang biasanya dapat upahnya tiap bulan, biasanya tiap tahun dapat THR, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Kasian gitu loh. Itu bisa juga terjadi, maaf, kepada saudara kita, terjadi kepada anak kita, tetangga kita, adik kakak kita. Mungkin nanti next adalah anak-anak kita, cucu kita. Sekarang saatnya kita bagaimana Omnibus Law harus kita hapus. Kita hapus. Kita bagaimana caranya agar saat ini kita harus capek, harus pusing. Tadi hujan cuma sedikit doang, sementaran banget ya. Berarti itu baru sedikit. Kalau misalnya ada hujan, geluduk dan sebagainya, geledek, kita harus hadapin. Kalau perlu bagaimana caranya biar nanti anak cucu kita itu, biar mereka itu nanti upahnya lebih baik lagi. Kita nggak tahu nih pemerintah yang baru ini ya, kita nanti mungkin bisa jadi akan lebih capek lagi. Kita akan berjuang menghadapi mengenai Omnibus Law ini. Tapi kita mau boleh pesimis, kita tetap berjuang bersama, apapun itu kita menghapus Omnibus Law. Salam dari saya, James Priadi, Sekjen FSP Aspek Indonesia. Hidup buruh, hidup buruh, hidup KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.